Tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik
ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Sandra Lumentut. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir, menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkes menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat
dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada minggu ini, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Rut 1 ayat 8b. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Segenap hati dan jiwa
angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu, sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami saat kami membaca akan firman-Mu. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami mengerti dan juga sekaligus dapat melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Segala sesuatu di dalam kehidupan kami yang Tuhan tidak berkenan, biarlah semua itu boleh berlalu oleh kuat kuasa-Mu, sehingga hanya Tuhan yang memerintah dalam hati dan pikiran kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami alaskan doa kami ini. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab
Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu semuanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu semuanya, haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14. Kitab Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang menyatakan, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku.
Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kitab Rut diawali dengan perjalanan Elimelek bersama dengan keluarganya pergi ke Moab. Ada apa gerangan sehingga keluarga Israel ini meninggalkan Israel dan menetap di Moab? Rupa-rupanya telah terjadi bencana kelaparan yang hebat di Israel, sehingga membuat banyak orang yang mengalami kesusahan di sana. Elimelek sebagai kepala keluarga mengambil keputusan, saudara-saudara, untuk pergi meninggalkan Israel, pergi ke Moab. Moab pada waktu itu memang adalah satu daerah yang subur, berlimpah makanan. Tetapi di sisi lain, Moab adalah negeri orang kafir. Penduduknya adalah penyembah berhala. Inilah yang tidak dipikirkan oleh Elimelek, bahwa dengan berada di Moab, maka godaan yang besar pasti akan dihadapi. Terbukti saudara-saudara bahwa anak-anak Elimelek, Marlon dan Kilion mengambil perempuan-perempuan Moab sebagai istri mereka. Perkawinan dengan bangsa asing adalah perkawinan yang dilarang oleh Tuhan. Tapi apa mau dikata, ini terjadi dalam keluarga Elimelek. Lalu apakah dengan berada di Moab semua masalah dapat teratasi? Tidak ada lagi masalah yang dialami oleh keluarga Elimelek? Ternyata tidak, saudara. Mungkin saja mereka tidak mengalami kelaparan, tapi masalah demi masalah datang secara beruntun dalam kehidupan keluarga ini. Satu persatu anggota keluarga mengalami sakit, sampai dengan mengalami kematian. Mulai dari Elimelek sampai ke anak-anaknya, yaitu Marlon dan Kilion. Naomi melihat semuanya ini sebagai pukulan Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat 20, Naomi katakan, jangan sebut namaku Naomi, tapi sebut saja namaku Mara. Naomi itu artinya indah, menyenangkan.
Dan Mara artinya pahit. Artinya bahwa Naomi merasakan perjalanan hidupnya bukan lagi hidup yang penuh dengan keindahan, yang senang, tapi hidupnya penuh dengan kepahitan, kegetiran, banyak penderitaan. Penderitaan inilah yang kemudian membuat juga Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem, ke tanah Israel. Sudah tentu Bethlehem yang dituju bukan lagi seperti Bethlehem ketika mereka pergi meninggalkannya kering dan tandus. Tapi Bethlehem yang akan didatangi oleh Naomi adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan, yang sudah melimpah hasil tanamannya. Sama dengan arti nama Bethlehem, yaitu rumah roti, maka di sana ada kelimpahan makanan. Kembalinya Naomi ke Bethlehem itu berarti juga saudara kembali untuk menikmati sejahtera yang daripada Tuhan. Dalam perjalanan menuju ke Bethlehem, terjadilah hal yang menarik. Dalam perjalanan itu Orpa dan Rut mengikuti Naomi. Tetapi di tengah perjalanan Naomi katakan kepada kedua anak mantunya ini, Orpa dan Rut, untuk kembali ke negeri mereka di Moab. Mengapa saudara-saudara? Karena kehidupan mereka di Moab sana pasti aman, nyaman. Kedua menantunya ini bisa kawin lagi dan meneruskan hidup berkeluarga. Ketika didesak oleh Naomi, Orpa pun mengambil keputusan untuk kembali ke Moab. Lantas bagaimana dengan Rut? Pembacaan kita ini menunjukkan dengan sangat jelas Rut tetap mau mengikuti Naomi. Meskipun Naomi berupaya supaya Rut juga kembali ke Moab, tapi Rut kekeh. Dia mau mengikuti Naomi mertuanya. Nah ini saudara-saudara yang saya katakan menarik. Karena apa? Karena keputusan yang dibuat oleh Rut ini bukan keputusan yang biasa-biasa saja, tapi satu keputusan yang luar biasa. Bayangkan dia harus mengabaikan suatu pilihan hidup yang nyaman yang ada di depan matanya. Ketika dia ada di Moab pasti dia tidak menderita. Ketika dia ada di Moab dia sejahtera karena ada di tengah-tengah bangsanya dan kaum keluarganya. Tetapi Rut tinggalkan itu semua dan memutuskan untuk mengikuti Naomi. Tentu kita bertanya kenapa demikian. Saudara-saudara, Rut tidak melihat kehidupan ini dari sisi kemanusiaan. Artinya bahwa ada makanan, ada minumannya sudah cukup, tidak itu. Tapi Rut melihat kehidupan ini dari sisi iman. Bahwa hidup ini adalah milik Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati seperti bangsanya sembah. 10 tahun Rut berada di tengah-tengah keluarga Elimelek. Dan disitulah imannya bertumbuh. Karena dia melihat ketekunan iman dari Elimelek dan Naomi. Sehingga di dalam firman Tuhan ini dengan gamblang juga Rut bisa katakan kepada Naomi, Allahmu Allahku. Saudara-saudara, kita dapat katakan bahwa iman yang dimiliki oleh Rut ini jauh melebihi Naomi, mertuanya. Mengapa demikian saudara-saudara? Karena Rut yang baru percaya ini sudah berani mempertaruhkan hidupnya bahkan masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Elimelek tidak demikian.
Ketika terjadi kelaparan di Israel, saudara-saudara, Elimelek takut bagaimana akan masa depan keluarganya. Dan karena itu dia pindah ke Moab. Tapi Rut tidak. Rut mempercayakan seluruh masa depannya ke dalam tangan Tuhan, dan ada harapan yang besar, saudara, bahwa perjalanannya bersama mertuanya ke Bethlehem, ke Israel, itu adalah satu perjalanan yang membawa kehidupan yang lebih baik. Iman Rut sungguh kuat. Padahal dia baru saja percaya kepada Allah. Banyak orang yang seperti ini, saudara-saudara. Banyak orang yang baru menjadi Kristen tapi imannya kuat, melebihi iman orang-orang Kristen yang sudah lama, yang sejak lahir. Banyak orang yang baru menjadi Kristen tapi bisa menjadi contoh dalam ketekunan, dalam kasih, dalam ibadahnya, dalam berhal berdoa kepada orang-orang Kristen yang sudah lahir Kristen, sudah lama jadi Kristen. Banyak yang seperti itu. Itulah firman Tuhan katakan, bahwa yang terdahulu bisa menjadi terbelakang, dan yang terbelakang bisa menjadi yang terdahulu. Kita bisa melihat iman yang kuat yang dimiliki oleh Rut, karena penderitaannya dialami ketika mereka ada di Israel tidak menggoyahkan iman Rut. Padahal bisa saja itu menjadi satu godaan yang besar. Rut bisa meninggalkan Bethlehem, kembali ke Moab, kembali kepada keyakinannya yang lama. Tapi tidak, saudara. Rut tetap setia kepada Allah. Maka Tuhan juga tidak percuma untuk terus memilih Rut menjadi wanita pilihan sebagai datangnya juru selamat Tuhan Yesus Kristus lewat keturunan Rut. Saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa Rut sangat optimis dengan jalan hidupnya. Jalan hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Tapi lain halnya ketika kita melihat kepada Naomi. Naomi menyebut dirinya marah. Yang berarti apa? Bahwa dia melihat tidak ada lagi hari-hari baik yang Tuhan berikan kepadanya. Dengan tangan penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Itu kata Naomi. Naomi lupa bahwa Tuhan siapkan Rut bersamanya untuk mendampinginya, untuk menjaganya di masa tuanya. Pandangan kepada Tuhan bisa berubah, saudara. Kita bisa lihat Naomi, kalau saudara baca dalam pasal ayat selanjutnya sini. Kenapa berubah? Karena masalah-masalah berat yang dihadapi oleh Naomi. Sehingga baginya Tuhan marah dan Tuhan tidak mengasihinya lagi. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari dua tokoh yang fenomenal ini. Kita harus renungkan dan belajar baik-baik perjalanan hidup mereka. Yang pertama Naomi. Tanpa kita sadari, seringkali kita bertindak juga sama seperti Naomi. Cepat panik, cemas, takut ketika menghadapi masalah. Ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup. Lalu kita mempertanyakan kebaikan Tuhan, mempertanyakan kasih Tuhan. Bahkan tidak sedikit banyak orang yang meragukan akan Tuhan. Apa betul Tuhan itu ada? Apa betul Tuhan itu baik? Mengapa Dia melakukan ini semua pada saya, pada keluarga saya? Mengapa Tuhan itu tidak adil? Mengapa Tuhan itu kejam? Dan lain sebagainya, saudara. Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha adil.
Tuhan tidak akan membiarkan kita berada dalam kebinasaan. Tuhan tidak memberikan masalah bagi Bapak Ibu dan saya untuk meruntuhkan iman kita, memporak-porandakan hidup kita, tidak. Tuhan tidak membiarkan Bapak Ibu dan saya mencucurkan air mata karena hanya ingin mempermainkan kita. Kalau Tuhan membiarkan saudara menangis, kalau Tuhan membiarkan saudara menderita, maka tentu itu karena ada tujuan Tuhan. Dan tujuan Tuhan adalah sesuatu yang baik. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita buka di dalam Yakobus. Kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat 2-4. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, anak-anak yang di rumah, silahkan buka Alkitabnya, lalu kita baca secara bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Mari kita mulai baca. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita melihat di sini ada kebaikan Tuhan. Dia bekerja walaupun itu harus melalui penderitaan dan masalah hidup. Jadi dalam masalah yang kita alami sebenarnya, Bapak Ibu saudara-saudara, titik persoalannya adalah apakah kita mau percaya kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita percaya bahwa Tuhan itu yang kita miliki adalah Tuhan yang baik? Apakah kita percaya bahwa Tuhan itu Immanuel bagi saudara dan saya? Bahwa Dia lebih besar dari segala masalah yang sebesar apapun. Jika kita hadapi pergumulan kehidupan, maka dalam iman kepada Tuhan kita diajak untuk selalu melihat kepadanya. Supaya jangan sampai iman yang kita miliki ditutupi oleh masalah-masalah yang ada. Bapak Ibu saudara-saudara, intinya kita diajak untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Dia Allah pengasih dan penyayang. Dia Allah sebagai tempat perlindungan yang teguh, sehingga kita semua kuat atas cobaan dan tekanan-tekanan kehidupan. Dia Tuhan yang selalu mencukupkan kebutuhan saudara dan saya. Dan Dia juga yang memberikan jalan keluar ketika kita mengalami berbagai perkara dalam kehidupan kita. Jadi kalau pada saat ini, Bapak Ibu saya, saudara-saudara, kita mengalami kehidupan yang tidak menentu, beban hidup berat, kita merasa sendirian karena orang-orang yang kita sayangi yang dekat pergi meninggalkan kita satu persatu, maka saya mau katakan, Bapak Ibu saudara-saudara, lihatlah kepada Tuhan yang selalu meneduhkan hati kita. Kita akan diberikan kekuatan untuk melangkah. Kita tidak mungkin larut dalam keputusasaan, saudara. Tidak mungkin. Dan kita juga tidak akan ada di dalam keraguan-raguan atas iman percaya kita. Mata saudara akan dicelikkan, hati saudara dibuka, sehingga saudara dapat berkata, sungguh Tuhan itu tidak jauh dari saya. Tangannya tidak kurang panjang untuk menopang dan menolong saya. Mari kita juga belajar dari Rut. Dia mempertaruhkan seluruh hidup masa depannya kepada Tuhan. Padahal segala sesuatu masih misteri bagi Rut. Dia tidak tahu Israel itu seperti apa. Dia tidak tahu Bethlehem itu bagaimana.
Dia juga tidak tahu akan apa yang dihadapi. Orang-orang bersikap bagaimana kepada dia sebagai seorang perempuan asing. Saudara-saudara, luar biasa. Ruth punya harapan yang besar. Bahwa dia percaya hidupnya dan sang mertua akan tetap ada di dalam pemeliharaan Allah. Karena itu dia dengan berani dia katakan, jangan suruh aku pulang. Kemanapun kau ada, aku juga ada di situ. Luar biasa, saudara-saudara. Dan karena itulah saya mau katakan bahwa untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tidak punya kemampuan untuk mengetahui akan apa yang terjadi di masa depan kita. Hari esok masih misteri bagi kita. Jangankan untuk diri kita, untuk bangsa ini pun tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan virus corona itu lenyap dari muka bumi ini. Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Karena itu kita masih punya pengharapan, kita punya harapan kepada Tuhan. Persoalan pergumulan itu pasti kita hadapi dalam hidup ini dan tidak akan pernah selesai dalam hidup kita. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan mampu menghadapi berbagai masalah bersama dengan Tuhan. Tuhan minta kita untuk melihat dengan iman, supaya jangan cemas, jangan takut akan masa depan. Jangan kita hanya melihat dengan mata, apalagi dalam hidup zaman sekarang yang sudah serba canggih. Mari pakai iman kita untuk melihat bagaimana keadaan bangsa ini, bagaimana kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, pertaruhkan seluruh hidupmu, masa depanmu kepada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah dibatasi oleh waktu. Kemarin, hari ini, esok tidak dibatasi oleh waktu. Karena itu semua yang terjadi hari esok, jangankan esok, sebentar ini saja kita sudah tidak tahu apa yang terjadi. Itu Tuhan tahu. Dan kalau Dia Bapa bagi saudara dan saya, maka percayalah bahwa Tuhan Allah Bapa itu, Dia akan memberikan hari depan yang baik bagi kita semuanya. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jangan pernah putus asa karena beban hidupmu yang berat. Jangan. Berdoalah. Tetap percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan memulihkan kita semua. Tuhan akan pulihkan bangsa ini. Amsal 23 ayat 18 katakan, karena sungguh masa depan selalu ada, dan kamu tidak akan pernah kehilangan harapan. Amin, saudara. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, marilah kita merespon pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Sambil memberikan persembahan syukur kepada Tuhan.
Dengan sabar dan hikmatnya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Saudara-saudara jemaat, marilah kita satukan hati kita, naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami sudah diperdengarkan oleh firman Tuhan dalam ibadah minggu. Kami bersyukur Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih firman Tuhan yang meneguhkan iman percaya kami. Bapa di sorga, biarlah dalam sepanjang hidup yang penuh dengan tantangan, pergumulan, masalah-masalah, kami mau mempertaruhkan seluruh hidup dan masa depan kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Engkau pasti Allah yang melakukan segala yang baik bagi kami. Pada saat ini kami berdoa juga kepada pemerintahan bangsa kami. Tuhan tolong dari pimpinan pusat sampai dengan daerah, berilah mereka kemampuan untuk dapat melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi wabah COVID-19 yang sampai saat ini justru semakin bertambah jumlah orang-orang yang tertular oleh virus tersebut. Bapa di sorga, bantu pemerintahan kami sehingga apapun yang mereka lakukan itu dapat yang terbaik mereka lakukan. Tuhan sendiri mau turut campur tangan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk pemerintahan khususnya di Banten ini, biar juga dengan segala upaya Tuhan juga mau memberkatinya, agar apa yang dirindukan oleh segenap masyarakat di wilayah Banten ini semuanya boleh terpenuhi, khususnya kerinduan untuk beribadah. Bapa di sorga, biarlah semuanya ada di dalam rencana atau rancangan Tuhan juga dalam hidup kami. Oleh karena itu, di dalam doa syafaat ini kami doakan bagi gereja GPIB Bahtera Iman dalam mempersiapkan hal-hal untuk menyangkut ibadah minggu. Tuhan juga tolong semuanya. Biarlah kami betul-betul dapat siap untuk melakukannya dalam waktu yang Tuhan juga tetapkan. Biarlah kasih-Mu menyertai segenap jemaat GPIB Bahtera Iman, sehingga dengan kuat kuasa Tuhan mereka diberikan kesehatan yang baik. Tuhan juga menyertai dan memberkati pelayan-pelayan-Mu dari pendeta, majelis, bahkan pelkat-pelkat yang ada. Tuhan tolong mereka semuanya sehingga pelayanan yang selama ini dilakukan melalui daring semuanya boleh berjalan seturut juga kehendak Tuhan dan tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk tetap semangat mempermuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk jemaat yang janda, duda, yatim piatu. Tuhan juga tolong mereka, menguatkan mereka dalam segenap hidup mereka. Jemaat yang tengah berduka cita, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan penghiburan yang daripada Tuhan. Biarlah itu terjadi kepada mereka. Jemaat yang bersuka cita karena pertambahan usia, Tuhan juga berkati agar di dalamnya mereka senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa
untuk keluarga-keluarga dalam jemaat, keluarga Marsenus Manginteno, keluarga Marcella Dewana, keluarga Stefanus F. Matita Putih, keluarga Simanjun Takgirsang, keluarga Nugroho Hetaria, keluarga Patiselanu Tuhilatu, keluarga Saheta Pirombot, keluarga Dosayang Mawengkang, keluarga Max E. Roring Pandey, keluarga Setia Budi Gerungan, keluarga Veronica Anastasia Melani Kaihatu, keluarga Amiral Santoso, keluarga Yohanes Thanos, keluarga Nyonya Dia Pandansari. Tuhan tolong semua keluarga ini dalam segala keberadaan mereka, apapun yang digumuli berikan jalan keluar dalam kehidupan mereka masing-masing, keluarga lepas keluarga. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua tim yang bertugas pada saat ini. Biarlah kasih-Mu juga menyertai majelis jemaat juga yang bertugas, Tuhan juga menyertai. Sukacita damai sejahtera kiranya menaungi mereka selalu. Terima kasih Tuhan, panitia pembangunan yang terus berjuang untuk menyelesaikan pembangunan yang ada. Biarlah Tuhan juga berkati semuanya, agar tetap setia dalam pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ya Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan berkenan memberkati persembahan ini dan biarlah dapat dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam pelayanan di Gereja GPIB Bahtera Iman. Inilah semua doa kami yang kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Warta Jemaat Bahtera Iman, Minggu 21 Juni 2020. Yang pertama, ucapan selamat. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Iman mengucapkan selamat hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta, 21 Juni 2020. Kiranya ibadah ini semakin mempererat persekutuan kita, walaupun kita masing-masing beribadah di rumah. Yang kedua, ibadah keluarga diumumkan kepada seluruh warga jemaat, dan untuk ibadah keluarga dapat diikuti secara online setiap hari Rabu pukul 20 WIB melalui YouTube channel, dan sepanjang bulan Juni diharapkan warga jemaat menyediakan persembahan khusus bulan Pelkes. 3. Ibadah hari Minggu Pelkat PA.
dilaksanakan setiap hari Minggu melalui YouTube channel Pelkat PA GPIB Bahtera Iman pukul 9 WIB. Diharapkan adik-adik dapat mengikuti ibadah Pelkat PA setiap hari Minggu. 4. Ibadah hari Minggu Pelkat PT. Ibadah hari Minggu Pelkat PT dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 WIB melalui aplikasi Line. Diharapkan adik-adik dapat mengikuti ibadah online dengan ID Yellow Squad Batman. 5. Ibadah Pelkat PKP akan dilakukan secara online melalui YouTube channel pada hari Sabtu 20 Juni 2020 pukul 18 WIB. Dimohon perhatian anggota Pelkat PKP. Keenam, informasi katekisasi reguler angkatan 2020-2021. Pendaftaran katekisasi angkatan 2020-2021 telah dibuka. Bagi warga jemaat yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti katekisasi, dapat menghubungi koordinator sektor atau kantor majelis jemaat pada hari dan jam kerja. Ketujuh, kolekte dan persembahan lain-lain dapat ditransfer ke rekening BRI nomor 0991008557-50-7 atas nama GPIB Bahtera Iman atau bisa melalui majelis sektor masing-masing. Terima kasih atas perhatian jemaat. Yuran Golgota. Untuk pembayaran dan pelunasan yuran Golgota dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1280006236373 atas nama GPIB Bahtera Iman. Mohon perhatian dari jemaat sekalian. Sekian warta. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan dimanapun dan kapanpun. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadilah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Arahkan
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa